Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina dengan NPM 0317011177. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang berkemah. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, manfaat, tujuan, jenis-jenis perkemahan dalam pramuka, dan hal-hal yang harus dipersiapkan saat berkemah. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian berkemah. Berkemah merupakan salah satu kegiatan rekreasi yang biasa dilakukan di luar ruangan atau di alam bebas dengan menginap di tenda. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan berkemah, di mana tujuan berkemah ini yaitu akan memberikan kita pengalaman tentang adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikan, menjaga lingkungan, dan mengembangkan sikap bertanggung jawab akan masa depan, dan mengembangkan kemampuan diri, mengatasi tantangan yang dihadapi, dan akan membuat kita menemukan tentang hidup yang lebih menyenangkan dalam kesederhanaan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat berkemah, di mana manfaat berkemah ini yang pertama akan membuat kita mengagumi ciptaan alam Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mempercakap diri kita dalam melaksanakan ajaran-ajaran pramuka. Ketiga, mempraktikkan sistem kerukunan. Keempat, kita dapat mengenal alam dan kawan lebih dekat. Kelima, kita akan menemukan hal-hal yang baru yang akan mempertebal kepercayaan diri kita masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis perkemahan dalam pramuka, di mana jenis-jenis perkemahan dalam pramuka ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu perkemahan berdasarkan waktu pelaksanaan. Kedua, perkemahan berdasarkan tempat pelaksanaan. Ketiga, perkemahan berdasarkan tujuan. Keempat, perkemahan berdasarkan jumlah peserta. Kelima, perkemahan berdasarkan wilayah satuan. Keenam, perkemahan wilayah penyelenggara. Dan sekarang saya akan membahas tentang perkemahan berdasarkan waktu pelaksanaannya, di mana perkemahan ini yang pertama yaitu ada perkemahan yang dilakukan hanya 1 hari tanpa menginap. Biasanya ini dilakukan dalam pesta siaga. Selanjutnya perkemahan 2 hari atau persami dan perkaju, di mana persami ini yaitu perkemahan Sabtu Minggu dan perkaju yaitu perkemahan Kamis dan Jumat. Selanjutnya perkemahan 3 hari seperti perjasami, di mana perjasami ini merupakan perkemahan Jumat, Sabtu, dan Minggu. Selanjutnya perkemahan lebih dari 3 hari. Sekarang saya akan membahas tentang perkemahan berdasarkan tempat pelaksanaannya, di mana perkemahan ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu perkemahan menetap dan perkemahan safari. Perkemahan menetap merupakan salah satu kemah yang dilakukan di tempat yang sama sejak perkemahan dimulai hingga berakhir. Artinya tidak berpindah tempat. Dan perkemahan safari merupakan perkemahan yang berpindah tempat, biasanya dipadukan dengan kegiatan penjelajahan. Yang ketiga, perkemahan berdasarkan tujuannya, yaitu yang pertama kemah bakti, kedua kemah pelantikan, ketiga kemah lomba, keempat kemah rekreasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis perkemahan berdasarkan jumlah peserta. Terdiri menjadi beberapa jenis. Yang pertama, perkemahan 1 regu penggalang atau sangga penegak. Kedua, perkemahan 1 pasukan penggalang, ambalan penegak, dan rencana penegak. Ketiga, perkemahan 1 gugus depan. Dan yang terakhir, perkemahan 1 kuartir. Selanjutnya, jenis perkemahan berdasarkan wilayah satuan. Yang pertama yaitu perkemahan tingkat gugus depan. Kedua, perkemahan tingkat ranting. Ketiga, perkemahan tingkat cabang. Keempat, perkemahan tingkat daerah. Kelima, perkemahan tingkat nasional.
keenam perkemahan tingkat regional, dan yang terakhir yaitu perkemahan tingkat dunia. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis perkemahan berdasarkan penyelenggara. Yang pertama yaitu perkemahan gugus depan, yang kedua perkemahan kuartir. Baik, selanjutnya yang terakhir saya akan membahas tentang hal-hal yang harus dipersiapkan saat akan berkemah, di mana kita harus mempersiapkan tenda, tikar, gunting, kompas. Selanjutnya jenis perkemahan berdasarkan wilayah satuan. Yang pertama yaitu perkemahan tingkat gugus depan, kedua perkemahan tingkat ranting, ketiga perkemahan tingkat cabang, keempat perkemahan tingkat daerah, kelima perkemahan tingkat nasional, keenam perkemahan tingkat regional, dan yang terakhir yaitu perkemahan tingkat dunia. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis perkemahan berdasarkan penyelenggara. Yang pertama yaitu perkemahan gugus depan, yang kedua perkemahan kuartir. Baik, selanjutnya yang terakhir saya akan membahas tentang hal-hal yang harus dipersiapkan saat akan berkemah, di mana kita harus mempersiapkan tenda, tikar, gunting, kompas, peluit, senter, alat sholat, alat makan, bahan makan, parang, dan lain-lain.